Goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ashab al-fadilah, hadratil ulama'il afadil wal asatizatil a'izzah wal ru'asa'il kurama, akhussu bil-fikri sahibul fadilah, pimpinan Yayasan At-Taqwa cabang Tambun Kapri yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Apa Baitur Rahman, saya kalau lupa dulu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum al-hafiz al-mukarram al-ustaz Zainuddin Az-Zahid. Tambah gemuk aja ini. Itu perawat apa di bibir? Andeng-andeng. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, akhifillah Adinda Ustaz Abdul Jawad, Adinda Ustaz Saifullah HR, Kanda Al-Mukarram Ustaz Mahmudi, Ustaz Abdul Khair, Ustaz, begitu banyak para asatidz. Mohon maaf saya tidak menghafalnya. Demi Allah, jika saya tidak sebut, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Teriring doa buat para asatidz yang hadir, juga para ustazah. Semoga Allah senantiasa karuniakan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa berada dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para aparatur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini, ada Ketua BPD Bapak Zaid Husein, serta seluruh ketua-ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang hadir, yang saya hormati dan yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mohon maaf, saya mungkin tidak lama karena saya masih ngantuk banget Bapak Ibu ini. Ini lihat Bapak juga rada berengan, nanti berengan Pak. Yang agak tapi data, agak tapi jelas. Karena baru kemarin malam saya habis pulang jauh, naik pesawat 9,5 jam, belum tidur tapi udah janji sama Ustaz Adi waktu itu soalnya saya hadir, karena ini adalah bentuk tanggung jawab saya. Karena saya ngajar di sini, kalau saya kagak lomok, kalau saya kagak datang, nanti apa kata dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum al-ayat. Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran disebut sebanyak 4 kali. Pernah ngitung Pak? Bu, pernah ngitung berapa kali Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran? Kayaknya belum pernah ngitung.
dan yang menggunakan redaksi Ahmad itu satu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah basyarun. Nabi Muhammad itu basyar. Basyarun itu sering kita artikan artinya adalah manusia. Padahal makna asal dari basyar itu artinya kulit. Dari mana kita bisa tahu bahwa makna basyarun itu artinya adalah kulit? Kalau kita kaji ilmu fikih, di dalam kajian ilmu fikih seringkali kita menjumpai kalimat sesuatu yang dapat membatalkan wudhu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Sesuatu yang membatalkan wudhu itu adalah pertemuan kulit antara laki-laki dan perempuan. Basyarun maknanya adalah kulit. Kalau kemudian sering kita mendengar Muhammadun basyarun wa laysa kal basyar, Nabi Muhammad adalah manusia tapi tidak sama seperti manusia pada umumnya, maknanya bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang berkulit dan kulit Nabi Muhammad berbeda dengan kulit manusia pada umumnya. Dari mana kita bisa tahu ada perbedaan antara kulit Nabi Muhammad dengan kulit manusia pada umumnya? Ternyata Bapak Ibu, Nabi Muhammad memiliki kulit yang halus dan lembut, seperti mungkin kulitnya orang Tambun Kapling. Masya Allah. Coba pegang dah, halus Pak. Bu, coba lihat itu kulitnya lembut apa kagak? Kayaknya yang udah yaitu yang ibu-ibu harus lembut, ibu-ibu kulitnya harus halus, karena ibu adalah perhiasan bagi suami. Oleh karena itu Pak, tolong dibeliin itu apa namanya itu skincare ya, pakaiin Pak, jangan yang mahal-mahal, yang kira-kira 1,5 juta aja. Ada suntik vitamin loh Pak, seminggu 1,5 juta. Sebulan harus disuntik sebanyak 4 kali. Bu, pernah suntik vitamin? Belum pernah. Mudah-mudahan nanti pulang maulid nih bapaknya beliin suntik vitamin. Sanggup Pak beliin suntik vitamin buat bini sebulan 4 kali, 1 kali suntik 1,5 juta. Berarti berapa juta itu? 6 juta buat suntik kulit doang. Tapi Nabi Muhammad tidak harus disuntik. Kenapa? Nabi Muhammad kulitnya lembut dan Nabi Muhammad memiliki pori-pori pada kulitnya yang apabila keluar cairan dari pori-pori itu yang kemudian kita kenal dengan nama keringat, keringatnya Nabi Muhammad itu lebih wangi daripada minyak misik. Wanginya luar biasa. Bahkan pernah ada salah satu sahabat Nabi yang pada saat itu melangsungkan pernikahan. Pada saat itu Nabi kita memberikan kado, dan kadonya adalah kumpulan keringat-keringat Nabi yang dikumpulkan ke dalam botol dan dipersembahkan untuk sahabat Nabi yang sedang melangsungkan pernikahan sebagai kado dari Nabi. Kadonya adalah parfum alami asli produk Nabi, keringat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Pak, ntar kalau teman kita ada yang kawin, nah kita kumpulin keringat kita masukin ke botol. Kira-kira kalau kita kasih ke teman kita, apa komentar teman kita Pak? Silakan banget. Apaan ini yang ini Muhammadun basyarun wa laysa kal basyar. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang berkulit
tapi kulit Nabi berbeda dengan kulit manusia pada umumnya. Ini kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya basyarun, Nabi kita juga basyirun. Apa arti basyirun? Basyirun artinya adalah orang yang selalu mendatangkan rasa gembira ketika melihatnya. Nabi kita itu luar biasa. Orang yang dekat sama Nabi, siapapun yang melihat Nabi pasti akan muncul rasa gembira yang luar biasa kepada Nabi. Meskipun Nabi pada saat itu masih berbentuk manusia kecil, masih orang, nggak ada satupun manusia yang nggak suka melihat Nabi. Dan hal ini dikisahkan seperti yang dialami oleh seorang wanita yang dijanjikan surga oleh Allah, seorang wanita yang pernah menyusui Nabi yang bernama Halimatus Sa'diyah. Bapak kenal sama Halimatus Sa'diyah, Pak? Kenal. Pernah dengar sejarahnya? Ibu kenal sama Halimah, Bu? Sama Halimah kenal? Halimah mana? Batu itu mah. Halimatus Sa'diyah punya profesi. Profesinya apa? Bukan menjual ya. Profesinya menyusui bayi. Jadi di Arab itu Bapak Ibu, zaman dulu apabila anak baru dilahirkan maka pasti akan datang dari daerah Taif. Bapak pernah ke Taif, Pak? Taif itu dari Mekah sekitar 2 jam. Daerah yang sejuk di Jazirah Arab. Kalau bahasa kitanya puncaknya Jakarta, puncaknya Indonesia itu. Kayak di Bogor gitu, adem dingin. Itu Taif. Dan kebiasaan orang Arab, khususnya orang Mekah, apabila punya bayi pasti mendatangkan orang-orang dari Taif untuk menyusui anak-anak mereka. Dan mereka itu Bapak Ibu dari Taif datang bawa air susu, bawa air tetek dah kalau kata kitanya ya. Saya menyebut tetek takut salah. Emang air susu, air apa namanya? Tetek kan ya? Asik yang sopanan dikit. Itu mereka jualan asik, Bapak Ibu. Orang tua itu biasa jualan asik, air susu ibu. Mungkin nanti akan ada hukum tersendiri bagaimana menjual air asik. Itu kan kagak diampunin kayak kita jualan es, enggak. Masa ngampur asik, masa RTT begitu ya kan? Enggak jual gitu ya. Jadi itu jualan asik dan memang boleh Bapak Ibu. Seorang istri misalkan punya suami bercerai, pada saat terjadi perceraian misalkan anaknya 7, kemudian sang istri nuntut sama suami, Bang, itu anak 7 perbuatan lo yang netain gua. Saat bercerai saya tuntut air tetek yang diminum sama anak kamu. 7 anak, Bang, dikalikan sekian. Itu boleh, Bu. Ibu menuntut air susu, air tetek yang udah ibu keluarin buat bayi, menuntutnya ke suami, boleh. Dan secara hukum itu sah. Coba pertanyaannya, kira-kira ada kagak ibu yang nuntut begitu baik? Hah? Ya, secara hukum sah. Boleh perempuan itu menuntut air tetek, air susu yang sudah diminum oleh anak-anak
dari suami yang terceraikan tersebut. Boleh, itu boleh secara hukum. Dan mereka orang-orang Taif itu datang berombong misalnya. Mereka itu biasanya datang rombongan mengendarai onta datang ke kota Mekah untuk mencari bayi yang membutuhkan ASI. Dan kalau misalkan dapat, itu mereka bawa ke Taif, mereka susuin di Taif. Satu persatu bayi itu diambil untuk disusuin, termasuk Halimatus Sa'diyah pun ikut dalam kafilah tersebut, dalam rombongan tersebut. Tapi kemudian ini Halimatus Sa'diyah, Bapak Ibu, karena ontaknya ini kuruk, ontaknya udah kuruk, tua lagi, jalannya paling lambat, jadi ketinggalan jauh. Yang lain udah dapat bayi pada dibawa, tinggal Halimatus Sa'diyah datang belakangan, ontanya nggak kuat jalan, akhirnya nggak menemukan bayi yang bisa disusui. Halimatus Sa'diyah pun akhirnya bersedih. Kata Halimatus Sa'diyah, ini teman-teman udah pada dapat anak susuannya, mereka udah pada neken, ini saya belum dapat. Akhirnya Halimatus Sa'diyah itu datang ke Ka'bah, berdoa di hadapan Ka'bah. Saat beliau berdoa, tiba-tiba muncullah Abdul Muttalib, kakeknya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sang kakek itu bertanya, wahai perempuan, apa yang sedang kau tunggu? Kata Halimatus Sa'diyah, Bapak, saya datang dari Taif, saya datang dari kampung, saya nyari bocah yang mau ditetein, tapi teman-teman saya udah pada dapat, tinggal saya doang ini belum dapat. Saya bingung, ini bagaimana nanti pulang saya nggak dapat penghasilan. Kata Abdul Muttalib, hai perempuan, di situ ada bayi, bapaknya tapi nggak ada. Kamu mau nggak netein dia tapi nggak dibayar? Kalau bahasa Halimatus Sa'diyah, Pak, kan emang saya yang jual air tete, pengen dapat hasil, dapat bayaran. Gimana dia kagak bayar? Nanti saya bagaimana pulang? Tapi ada rasa penasaran pada Halimatus Sa'diyah. Seketika beliau bertanya kepada Abdul Muttalib, Pak, itu emang bayi yang saya mau tetein namanya siapa, Pak? Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat disebut nama Nabi Muhammad, seketika Halimatus Sa'diyah tergetar hatinya, merasa gembira, merasa bahagia. Belum lihat itu bayi, langsung mengatakan, hai Bapak, kalau memang namanya Muhammad, nama itu sangat menarik hati saya, tolong bawa saya ke bayi itu, Pak. Saya mau lihat bayi itu dan saya mau netein. Walaupun saya belum lihat, ada ketertarikan yang luar biasa ketika Nabi Muhammad namanya disebut. Pada saat Nabi Muhammad udah dilihat sama Halimatus Sa'diyah, langsung seketika Halimatus Sa'diyah merasa gembira, merasa bangga, merasa bahagia, langsung diambil, Pak, naik onta. Kata Halimatus Sa'diyah, onta, ayo pulang buru-buru, ini bayi luar biasa. Itu onta yang tadinya jalan liat, agak kuat jalan, kayak orang kurang makan, tiba-tiba gelegak, dia bangun, dia jalan, dia lari, agak nengok-nengok udah 2 kali, langsung lari. Artinya apa? Betapa Nabi Muhammad itu basyirun, orang yang selalu memberikan kegembiraan siapapun yang memandangnya, dan mendatangkan berkah yang luar biasa kepada Halimatus Sa'diyah. Karena setelahnya Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi, saat itu rumahnya Halimatus Sa'diyah seperti tempat wisata, orang dari mana-mana, berbagai macam daerah datang ke situ. Yang tadinya Halimatus Sa'diyah penghasilannya hanya 2 ekor kambing yang diperas susunya,
Setelah itu kambingnya banyak bertambah dan mendatangkan berkah yang luar biasa dengan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan kita pada hadir pada malam hari ini akan mendatangkan keberkahan buat kita semua. Dan yang kedua, ada orang Bapak Ibu namanya Himar, gelarnya namanya Himar. Himar itu artinya apa? Keledai. Kenapa dia namanya keledai? Karena dia punya satu kelakuan seperti yang orang yang tidak tahu malu, tapi dasarnya adalah karena suka, karena cinta, karena selalu gembira berada dengan Nabi, berada di dekat Nabi. Itu seorang yang namanya Himar, dia punya kebiasaan pengen lihat Nabi, ada aja alasannya. Caranya bagaimana di gunung lihat Nabi? Di mana ada tukang dagang Pak, diambilin nama dia, diambil, ada korma bagus diambil, dibawa ke rumah Nabi, ketok pintu Nabi, ya Rasul ini hadiah dari saya. Ada tukang apa aja itu, diambil, dibawain buat Nabi, ini ya Rasul dari saya. Semua barang-barang yang enak dibawain buat Nabi, cuma sayangnya bawain doang kagak bayar. Dan itu tukang-tukang yang diambilin barangnya nantinya sama Nabi. Yang ngambil anu mangga, tukang mangganya ke rumah Nabi. Ya Rasul, tadi si anu ngambil mangga 3 kilo, Nabi yang bayar. Ya Rasul, si anu ngambil anu, Nabi yang bayar. Dia si alasannya supaya pengen lihat Nabi doang. Cari alasan supaya bisa lihat Nabi. Ini orang zaman dulu ada yang seperti itu Pak. Ini kalau misalkan ada murid saya yang begitu, waduh repot. Apa aja diambil nih buat guru. Ada tukang sate 10 tusuk nih buat guru. Ada tukang apa aja. Cuma tukang sate pada nagih guru mah enaknya diapain nih bocah? Kita tabokin bolak-balik ya. Iya, karena kita bukan Nabi, tapi Nabi Muhammad, Masya Allah luar biasa, selalu mendatangkan kegembiraan sampai orang yang setiap hari ingin dilihatnya, dia cari cara supaya bisa melihat Nabi dan dia menghalalkan segala cara. Maka dalam kalangan sahabat itu dia diberikan gelar namanya Himar, seperti keledai yang tidak punya rasa malu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekilas dari apa yang saya sampaikan, ya ini semakin menggugah semangat kita untuk bisa mencintai baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita yang jauh masanya dengan Nabi, tentu bagi kita hanya keyakinan dan kepercayaan yang harus senantiasa kita jaga dan kita pupuk agar tumbuh cinta yang tumbuh itu semakin subur, dan nanti akan kita lihat hasilnya ketika kita berada bersama dengan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf banget, sebetulnya berpengen rebahan dari tadi ya. Tapi karena memang masih ada, saya belum menyampaikan kata sambutan. Saya mah bukan ceramah, bukan. Nanti yang ceramah Ustaz Aku Naifi. Saya mah guru tetap di sini. Ntar bulan depan kita masih bisa ketemu lagi. Kita bisa menghadiri acara kajian-kajian yang diadakan di masjid yang kita cintai ini. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wal najah. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.